Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Langkah YouTube Channel. Jadi pada video kali ini kita agak berbeda sedikit ya pembahasannya. Biasanya kan kita bahas tentang visualisasi. Nah, karena kemarin itu ada komen di salah satu video di YouTube saya yang tanya mengenai proses data cleaning. Nah, seperti itu. Jadi di sini pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas data cleaning proses untuk sebuah dataset yaitu hotel booking demand yang ada di Kaggle seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen lihat video yang mana, itu adalah video yang ini ya. Nah, teman-teman bisa cek di Langkah YouTube Channel, itu ada satu playlist yang membahas tentang data visualization project. Itu lengkap dari awal sampai akhir saya jelaskan bagaimana cara untuk membuat sebuah visualisasi ini, hotel performance dashboard seperti ini, mulai dari KPI, kemudian ada bar chart, kemudian ada Pareto chartnya, kemudian ada bar chart lagi, dan juga ada running cumulative percentage seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di playlist ini seperti itu. Nah, kemarin ada yang tanya nih, gimana proses data cleaningnya sehingga nantinya kita bisa olah menjadi sebuah visualisasi data di dalam Tableau menjadi seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan data cleaningnya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan Google Colab untuk membuatnya ataupun melakukan proses data cleaning. Untuk datasetnya sendiri teman-teman bisa langsung download di sini, ataupun saya nanti taruh link di kolom deskripsi untuk mendownload data yang sudah saya taruh di spreadsheet seperti itu ya. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih teman-teman dengan dataset yang akan kita pakai, yaitu hotel booking demand dataset ini yang ada di Kaggle. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video visualisasi saya sebelumnya, saya juga sudah jelaskan bagaimana konteks dari dataset ini. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya bisa langsung skip ke part selanjutnya aja ya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini dan memahami konteks dari dataset yang akan kita pakai seperti itu. Nah, dataset ini merupakan dataset yang merangkum seluruh transaksi yang dilakukan oleh customer di sebuah hotel seperti itu teman-teman. Nah, hotel di sini merupakan hotel yang ada di Portugal. Ada dua jenis hotel ya teman-teman di sini. Di sini bisa kita lihat di CSV-nya teman-teman. Kita coba select all dulu ininya, kolomnya supaya terlihat semua. Di sini ada jenis hotelnya. Yang pertama itu adalah jenis hotel, ada dua yaitu city hotel dan juga resort hotel dengan perbandingan proporsi sebagai berikut. Kemudian ada kolom is cancel teman-teman. Is cancel ini menjelaskan tentang apa? Is cancel ini menjelaskan tentang apakah seseorang yang melakukan booking seperti itu ya, karena ini booking demand ya. Berarti orang yang melakukan booking, apakah bookingnya nanti itu akan di cancel ataupun tidak di cancel seperti itu berdasarkan historical data yang sudah direcord oleh si hotel ini. Nah, ternyata bisa kita lihat yang nilainya 1 itu berarti dia di cancel dan yang 0 itu berarti tidak di cancel. Nah, kolom ini nanti bisa kita pakai untuk analisa lanjutan. Misalkan kita ingin melakukan proses data mining seperti itu ya. Misalkan kita akan melakukan yang namanya prediction. Apakah orang-orang yang melakukan booking untuk periode-periode selanjutnya nanti akan melakukan cancel ataupun tidak berdasarkan algoritma yang kita bentuk dari machine learning yang dibuat berdasarkan si dataset ini seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya tertarik, saya juga ada dokumentasi fullnya. Nanti teman-teman bisa lihat juga, ataupun nanti juga akan saya bahas di satu series ataupun satu playlist berikutnya seperti itu ya. Bagaimana cara untuk mengerjakan ataupun melakukan prediction menggunakan machine learning seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita bisa juga lihat ada lead time, arrival date month, arrival date week, dan seterusnya teman-teman. Yang bahwasanya hal ini menjelaskan kolom-kolom yang ada di dalam dataset ini merupakan kolom-kolom yang menjelaskan tentang detail seseorang ketika melakukan booking, kapan dia melakukan booking, siapa saja yang akan ikut menginap di hotel tersebut, adults, children, babies, kemudian meal yang mereka dapatkan, kemudian country mereka berasal dari mana, market segmentnya didapatkan dari mana, dan seterusnya. Seperti ini ya. Seperti itu, oke? Sip. Mungkin di sini kita sudah mengetahui tentang konteks dari dataset yaitu hotel booking demand itu sendiri. Jadi kita akan langsung saja mulai untuk membersihkan datanya teman-teman. Oke. Nah, di sini juga saya sudah buatkan di dalam spreadsheet. Saya sudah taruh kolom di link deskripsi, nanti teman-teman bisa cek dan bisa download datanya ini ataupun di copy gitu aja ya, biar tetap di spreadsheet seperti itu.
Oke. Sip, di sini kita langsung masuk ke Google Colab-nya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita tentu saja kita akan import beberapa library penting yang selalu akan kita pakai ya, teman-teman. Kita bisa import misalkan Pandas seperti ini, SPD, kemudian kita juga akan import NumPy, SNP, kita juga akan import misalkan Matplotlib ya. Nah, Matplotlib. Nah, enaknya di Colab ini teman-teman, kita bisa lihat nih. Nah, dia akan memberikan suggestion apa saja yang akan kita pakai. Nah, enaknya seperti itu. Oke. Kita tinggal tap saja. Nah, nanti kita akan pakai semuanya. Oke. Saya ingin tambahkan satu, yaitu adalah import SciPy ya. SciPy.stat. Nah, ini. Oke. Karena kita nanti akan mengecek distribusi sebuah data seperti itu. Oke. Kita akan menggunakan library SciPy.stat seperti ini ya. Kemudian kita enter saja seperti ini. Oke. Nah, oke, di sini kita sudah mengimport seluruh library yang akan kita pakai. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan data yang kita miliki. Di sini saya ingin mencoba untuk memasukkan data atau mungkin mengkonekkan data secara langsung dari spreadsheet seperti itu. Jadi kan biasanya yang kita lakukan itu adalah kita upload dulu ya. Ini apa namanya? Data-datanya kita upload kan biasanya di sini. Kemudian kita pakai read.csv seperti itu ya. Tapi di sini kita coba akan konekkan datanya langsung melalui spreadsheet yang kita miliki. Caranya adalah kita coba share dulu, pastikan tombol share di sini kita buka. Jadi di sini tombol share-nya itu tidak boleh restricted, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita buka anyone with the link seperti ini, bebas. Mau viewer, commenter, editor, bebas semuanya. Oke. Kita copy linknya dan seperti ini. Kemudian kita coba untuk definisikan ininya, apa namanya, variabelnya. Misalkan saya definisikan sebagai sheet URL seperti ini ya. Kemudian saya copy paste saja ininya, linknya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya akan, nah ini di sini sudah langsung muncul apa namanya rekomendasinya. Saran saya teman-teman, kalau teman-teman masih belum terlalu familiar dengan Python, coding di Python, teman-teman langsung ini aja apa namanya coba diketik satu persatu seperti ini. Nah, supaya nanti lebih hafal seperti itu ya. CSV export URL ini maksudnya adalah variabel baru. Kemudian dari sheet URL ini tadi yang atas yang kita pakai itu tadi, kita akan mereplace. Nah, kita akan mereplace apa? Kita akan mereplace dari sini teman-teman. Dari apa namanya /edit tanda tanya USP sharing sampai terakhir ini kita kopas. Kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita pakai petik 2. Kemudian kita replace menjadi apa? Kita replace menjadi seperti ini teman-teman. Export tanda tanya format CSV. Seperti itu ya. Jadi seperti ini, export tanda tanya format sama dengan CSV seperti ini. Nah, jadi intinya adalah kita ingin mengganti apa namanya ekstensi yang ada di belakang ini, yang dari edit, dari /edit tanda tanya USP sharing, kita ganti menjadi export format CSV seperti ini supaya bisa dibaca oleh Pandas kita nantinya. Nah, kemudian kita tinggal panggil aja df sama dengan pd.readCSV seperti ini. Kita masukkan CSV export URL. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita akan nanti si Pandas akan membaca dataset yang kita miliki dari spreadsheet yang kita punya seperti itu ya. Kita shift enter teman-teman. Oh sorry, kayaknya ada kesalahan. Kesalahannya itu ada di sini teman-teman. Dia kurang apa namanya ini, kurang tanda slash seperti ini, oke? Nah, kita shift enter lagi teman-teman di sini. Nah, ini sudah berhasil kita panggil df-nya ya. Nah, ketika kita panggil df-nya, dia akan membaca keseluruhan data yang ada di spreadsheet yang kita miliki. Persis seperti ini ya. Kita di sini bisa lihat ada sekitar 119.319 baris dengan 32 kolom seperti ini. Oke. Nah, di sini ada kolom yang titik-titik-titik, teman-teman di sini. Jadi kan ini kolomnya terlalu banyak ya, ada 32 seperti itu. Jadi ada beberapa kolom yang tidak dimunculkan. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk memunculkan seluruh kolom yang ada seperti itu. Caranya adalah pd.setOption, teman-teman. Option seperti ini. Kemudian kita petik 2, kita pakai yang namanya display
max column seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pakai variabel none seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa coba panggil kembali df-nya. Nah, ketika kita panggil kembali def-nya, maka nanti tidak ada kolom-kolom yang tersembunyi seperti itu. Nah, hal ini pun bisa juga kalau teman-teman mau coba untuk display.max rows seperti itu, supaya rows untuk sebuah data ini tertampilkan semua seperti itu. Tapi kan kadang kan terlalu banyak ya, ada data yang sangat-sangat banyak. Misalkan ini ada sekitar 100 ribuan data, maka kan kalau kita ingin tampilkan seluruh rows-nya kan kurang efektif seperti itu ya. Nanti akan memakan waktu cukup lama. Jadi saran saya kita pakai aja yang kolom seperti itu. Karena kan kolom itu tidak sampai 50-100 seperti itu ya. Jadi kita bisa scroll ke kanan kiri seperti ini teman-teman. Oke. Nah, sip teman-teman. Di sini kita sudah dapatkan DF ataupun dataset yang akan kita miliki. Nah, pertama di sini berarti kita akan coba untuk pakai table of content dulu. Nah, seperti ini. Kita akan namakan pembersihan data. Seperti ini ya, pembersihan data. Nah, seperti ini. Table of content nanti akan muncul di sini. Kalau table of content ini tidak muncul, biasanya ini masih terhide, teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba klik di sini supaya muncul seperti ini ya. Nah, oke. Di sini kita coba untuk list down dahulu pembersihan data yang akan kita lakukan itu nanti apa saja. Pertama tentunya kita akan menghandle missing value ya, seperti itu. Yang kedua kita juga akan menghandle yang namanya duplicated value yang ada di dataset kita. Kemudian kita akan meremove yang namanya irrelevant value. Nah, value seperti ini. Kemudian kita juga bisa meremove yang namanya irrelevant column. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir, step paling terakhir itu biasanya yang saya lakukan adalah kita akan menghandle si outliersnya seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Pertama, kita akan menghandle missing value. Kenapa kok saya kasih tulisan ataupun keterangan kita handling seperti ini atau kita tangani? Karena ketika kita ingin mengatasi yang namanya missing value ataupun data-data yang hilang teman-teman, maka konsep untuk mengatasinya itu ada berbagai macam. Pertama, kita bisa mengisi data-data yang kosong tersebut seperti itu. Yang kedua, kita bisa drop data-data yang kosong tersebut. Bisa kita drop berdasarkan rows-nya ataupun bisa kita drop berdasarkan kolomnya. Tentu saja dengan berbagai macam pertimbangan yang sudah kita lakukan seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan imputation menggunakan konsep machine learning supaya machine learning kita nanti belajar data-data yang kita miliki, kemudian mempredik seharusnya nilai yang ada di kolom yang kosong itu berapa seperti itu. Tapi biasanya itu hanya bisa dipakai untuk yang numerical column seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa cara ketika kita ingin melakukan handling missing value, makanya kita kasih tulisan handle seperti ini. Apakah nanti kita akan drop ataukah nanti kita akan isi seperti itu. Nah, itu sebetulnya sangat-sangat kembali ke domain dari bisnis yang teman-teman kerjakan ataupun konteks bisnis yang teman-teman hadapi ataupun yang teman-teman miliki seperti itu ya. Ada kalanya beberapa kolom itu sangat penting sehingga ketika kita salah melakukan imputation ataupun ketika kita salah melakukan pengisian data, hasilnya akan sangat fatal seperti itu. Maka lebih baik daripada kita isi, kita drop saja seperti itu. Nah, kan tetapi ada kalanya juga kita harus tetap mengisi si datanya itu sendiri karena data ini tidak boleh kosong seperti itu. Nah, berarti kita harus meminta tolong kepada divisi lain untuk mencari informasi data-data yang kosong seperti itu ya. Nah, ini sangat kembali ke domain bisnis dari tiap-tiap proyek yang teman-teman sedang kerjakan seperti itu. Manakah pendekatan yang paling tepat, itu teman-teman bisa coba untuk diskusikan dengan divisi lain seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk menghandle duplicated value sendiri, itu nanti caranya sama, kita bisa remove duplicated value. Tapi untuk duplicated value ini kita harus tahu apakah dataset yang kita kerjakan itu memiliki unique identifier ataupun unique ID seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan removing duplicated value seperti ini, kita hanya akan
melakukan removing value berdasarkan ID yang seharusnya unik seperti itu. Misalkan ID yang unik itu apa? ID yang unik itu misalkan adalah KTP, kemudian nomor ID pelanggan ataupun nomor ID karyawan dan seterusnya seperti itu. Maka kita bisa merefer ke satu kolom tersebut. Nah, data yang kita miliki di sini teman-teman, data yang kita miliki di sini ternyata tidak memiliki ID ataupun kolom yang sifatnya unik seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa melacak apakah ada duplicated value di dalam dataset kita? Maka kita harus mengeceknya satu persatu di setiap kolom untuk setiap baris. Apakah setiap kolom per barisnya itu ada yang sama? Kalau benar-benar sama persis, hotel sama, is cancel sama, lead time sama, dan seterusnya sampai yang ke kanan ini sama semua, berarti kan otomatis itu sudah pasti duplicated value seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita harus mengecek satu persatu kolom untuk setiap baris ketika tidak ada unique identifier seperti itu ya. Nah, untungnya kita pakai Python adalah kita bisa mengecek hal tersebut secara cepat dan juga mudah seperti itu nanti. Oke, kita akan lakukan nanti yang namanya handling duplicated value. Kemudian kita juga punya yang namanya removing irrelevant value. Removing irrelevant value adalah value-value yang sebetulnya tidak relevan ada di dalam dataset kita, ataupun biasanya karena salah penulisan seperti itu ya, typo, ataupun misalkan ada nilai yang tidak masuk akal yang seharusnya tidak ada di dalam dataset kita. Misalkan apa? Misalkan saja ini langsung saya contohkan ya teman-teman di sini. Misalkan di sini kita lihat di spreadsheet yang kita miliki. Nah, teman-teman sebelum melakukan data cleaning biasanya itu saya akan coba untuk lihat si spreadsheetnya terlebih dahulu seperti itu untuk melakukan apa ya, quick analysis seperti itulah teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini kan konteksnya adalah orang-orang yang melakukan booking di sebuah hotel. Kita lihat adults, children dan juga babies di sini teman-teman. Nah, ini. Nah, ketika kita coba filter di sini adults ini, kita clear, kita pilih yang 0. Nah, yang berarti kan kalau adults-nya 0 berarti tidak ada orang tua, misalkan seperti itu ya, tidak ada orang tua. Nah, seperti itu. Ketika kita pilih adults-nya 0, teman-teman, yang menarik adalah di sini children-nya itu ada yang 0, 1, 2, 3. Babies-nya pun sama, ada yang 0 dan 1. Yang berarti adalah kita coba hilangkan 0-nya dulu. Nah, seperti ini. Berarti adalah ada anak-anak yang memesan kamar hotel tanpa dampingan orang tua. Nah, bahkan si children ini membawa babies seperti itu. Nah, ketika melakukan booking untuk pemesanan hotel, nah kan ini tidak relevan ataupun tidak masuk akal ada di dalam dataset kita seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita cek dan harus kita hilangkan nantinya. Nah, seperti itu ya. Nah, hal-hal semacam ini sebetulnya bisa timbul karena berbagai macam hal, entah itu typo, entah memang apa namanya historical datanya ada yang seperti ini. Jadi kita harus cross check lagi ke teman-teman ataupun ke divisi lainnya apakah data ini sudah benar ataupun tidak seperti itu. Oke. Nah, kita kembalikan lagi teman-teman, ini kita kembalikan lagi, select all. Oke. Nah, itu adalah yang namanya irrelevant value seperti itu. Oke. Mana tadi? Nah, di sini. Kemudian irrelevant column. Irrelevant column itu kolom-kolom yang tidak relevan untuk kita jadikan bahan analisa ke depannya. Karena kan setelah data cleaning biasanya kan kita lakukan yang namanya EDA, Exploratory Data Analysis. Nah, ada beberapa data yang dia itu tidak terlalu penting. Nah, seperti itu. Misalkan saja di sini ada arrival date year, arrival date month, arrival date week number, arrival date day of month. Date day of month itu kan tanggal. Kemudian date month itu kan bulan, date year itu kan tahun. Kan kita bisa jadikan satu seperti itu ya. Daripada pisah-pisah seperti ini kan kita bisa jadikan satu kolom supaya kolomnya tidak terlalu banyak sampai 32 seperti ini. Setelah kita jadikan satu kolom, kita bisa drop nih date year, date month, date day of month, kita bisa drop. Bahkan arrival date week number ini sudah kita tidak perlukan lagi. Nah, kita bisa drop juga seperti itu. Itu yang namanya removing irrelevant value, irrelevant columns maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah kita menghandle outliers seperti itu teman-teman. Nah, kita menghandle outliers untuk kolom-kolom yang memiliki numerical value tentu saja seperti itu ya. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah ADR. ADR ini apa sih? ADR itu adalah average daily rate. Average daily rate itu adalah rata-rata harga kamar per malamnya yang disewa oleh para
pelanggan kita nih. Average daily rate as defined by dividing the sum of all lodging transaction by the total number of staying night, seperti itu. Oke. Nah, pastinya kita perlu cek apakah ada outliers di sini. Nah, apakah outliers itu selalu perlu untuk dibuang? Tentu jawabannya sangat tergantung dengan konteks data ataupun tujuan analisa yang kita ingin tuju, seperti itu ya teman-teman. Kalau dirasa outliers itu tidak terlalu mengganggu dan memang outliers itu merupakan sifat alami yang dimiliki oleh si data ini, maka ya nggak perlu dihapus, seperti itu. Tapi ketika kita misalkan ingin melakukan inference statistik, otomatis kita harus menghilangkan outliersnya dulu supaya hasil yang kita dapatkan itu bisa kita generalisasi, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu tahap-tahap apa saja dalam melakukan pembersihan data, dan tahap-tahap ini tidak saklek seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa coba untuk explore lebih lanjut. Nah, biasanya setiap dataset itu nanti akan memiliki kondisi khusus di mana teman-teman harus melakukan sesuatu tambahan seperti itu dalam proses data cleaningnya, seperti itu ya. Oke. Nah, tapi untuk gambaran besarnya yang biasa saya lakukan adalah seperti ini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Sip. Pertama kita lanjut dulu nih di sini. Kita akan coba untuk handle missing value dan duplicated value saja ya, mungkin dalam video ini, karena saya takut terlalu lama nanti kalau kita lanjutkan sampai handle outlier seperti itu. Jadi kita hanya akan selesaikan dari missing value dan juga duplicated value. Oke. Di sini kita bikin yang namanya ini indentasi lagi teman-teman. Berarti di sini adalah kita handling missing value seperti ini. Oke. Nah, ketika kita melakukan indentasi nanti akan menjorok ke dalam seperti ini ya, handling missing value seperti itu. Nah, kemudian kita coba cek dulu nih. Kita coba cek dulu menggunakan info seperti ini. Ada berapa sih totalnya? Totalnya kan ada 119.390 baris. Ada beberapa kolom yang memiliki nilai tidak lengkap sampai 119.390 baris seperti itu. Nah, kan kalau kita lihat begini kan agak susah ya teman-teman ya. Nah, maka biasanya kita bisa mencoba untuk jadikan menjadi percentage seperti itu. Caranya adalah membagi seluruh data yang kosong, berarti df .isna seperti ini, kita sum, kemudian kita bagi dengan length dari df itu sendiri, kemudian kita kali dengan 100 seperti ini teman-teman. Nah, maka nanti akan terlihat mana-mana saja data yang ataupun kolom yang nilainya tidak 0,0, maka itu nanti akan memiliki missing value. Contohnya adalah children. Nah, children di sini memiliki 0,003350. Kan kecil banget ya ini ya. Kemudian ada country ada 0,4 missing value-nya. Kemudian ada agent itu ada 13,68% missing value-nya. Company ada 94,30. Nah, ini kan gede banget ya ini ya, 94,30 nih. Nah, nanti kita akan coba untuk menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ketika menghandle missing value-nya. Oke. Nah, pertama teman-teman kita coba indentasi lagi nih supaya lebih rapi ya. Di sini misalkan apa nih namanya nih? Kita coba lakukan pembersihan data untuk si pertama apa sih? Pertama adalah children dulu. Nah, children dulu. Nah, berarti kita coba akan lihat dulu nih, children itu value-nya apa saja ya. Kita coba lihat caranya adalah kita coba keluarkan si ininya, si kolom children-nya, kemudian kita pakai value count ya. Value count seperti ini teman-teman. Kemudian kita sort indeksnya supaya nanti berurutan. Nah, oke. Nah, ternyata si kolom children kita itu memiliki nilai 0, 1, 2, 3 dan 10. Nah, kita juga bisa cek di sini children itu ternyata ada 0, 1, 2, 3, 10 dan juga ada NA-nya. Nah, ada yang kosong nih teman-teman. Kita bisa lihat ada berapa baris yang kosong. Ternyata ada 4 baris yang kosong seperti itu. Oke. Kita juga coba cek di sini ya nanti. Nah, di sini berarti kita coba untuk cek dulu df children-nya ada di indeks berapakah yang memiliki nilai kosong untuk kolom children seperti itu ya. Children seperti ini. Nah, ini sudah dikasih tahu nih kita untuk memfilna. Nah, jadi udah pinter nih si collab kita karena kan dia punya Gemini ya. Dia punya AI. Nah, kita disuruh filna
data-data yang kosong pakai nilai 0 nih seperti ini. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan 0 nanti value-nya, oke? Nah, kita pakai isna teman-teman, dot isna seperti ini. Nah, kalau kita enter, kita jalankan, kita akan mendapatkan nilai boolean false true seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya konsep fancy indexing teman-teman untuk mengeluarkan data yang kosong dari df kita seperti itu ya. Jadi bacanya dari dalam dulu, kita mengeluarkan data yang kosong menggunakan dot isna. Dari mana? Dari df kita seperti itu, dari keseluruhan data. Nah, jadi nantinya akan seperti ini, akan ada 4 baris data yang memiliki nilai kosong untuk kolom children seperti itu. Nah, ini NaN seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu nih, kita tahu indeksnya, berarti next step adalah tentunya kita akan mengisi value-nya. Nah, value-nya akan kita isi dengan apa teman-teman? Value-nya itu karena ini kolomnya numerikal ya, kolomnya nomor seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat seperti ini nilainya, maka kita harus melihat penyebaran ataupun persebaran datanya terlebih dahulu teman-teman. Karena di sini nanti kita akan mencoba untuk mengisinya menggunakan konsep central tendency yang ada di statistik. Central tendency itu apa? Central tendency itu adalah titik pemusatan data, yaitu ada mean, rata-rata, ada median, nilai tengah, dan juga ada modus, nilai yang paling sering muncul seperti itu. Nah, teman-teman harus paham nih, kapan menggunakan mean, kapan menggunakan median, kapan menggunakan modus seperti itu. Karena kita tidak bisa langsung menyamaratakan. Kita ingin isi menggunakan mean seluruh data yang numerikal seperti itu. Karena nanti interpretasinya pun akan berbeda seperti itu. Oke, di sini teman-teman kita bisa lihat distribusi normal yang selalu kita inginkan itu nanti bentuknya adalah bell shape seperti ini. Bentuknya seperti lonceng seperti ini, dimana ketika kita memiliki data yang bentuknya lonceng seperti ini, mean, median, dan modusnya akan tepat di titik tengah datanya seperti itu. Nah, dia tepat di titik tengah datanya. Maka ketika kita memiliki distribusi secara normal seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan entah itu median, mean, dan juga modus sebagai titik pemusatan data seperti itu. Akan tetapi ketika kita tidak memiliki distribusi normal seperti ini, maka data kita nanti akan berbentuk skewed left seperti ini ataupun negatively skewed seperti ini. Dia melandai ke kiri. Nah, dan juga ini melandai ke kanan ataupun positively skewed seperti ini. Nah, maka nilai dari pemusatan data nanti akan berbeda seperti ini. Median akan di tengah, mean akan tertarik ke bagian yang lebih landai kalau dia positively skewed, tapi kalau negatively skewed itu kebalikannya, mean itu pasti akan tertarik ke bagian yang lebih landai seperti ini. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya ketika kita menggunakan mean, kita akan salah merepresentasikan titik pusat datanya seperti itu. Ketika datanya tidak berdistribusi normal. Kalau distribusinya normal tidak masalah, kita mau pakai mean, median nggak masalah. Tapi kalau tidak normal, kalau kita tetap pakai mean, nanti akan ada kesalahan interpretasi seperti itu. Nah, maka yang paling tepat ketika distribusinya tidak normal, kita akan pakai median seperti itu. Karena median ini tidak terlalu terpengaruh dengan nilai dengan distribusi yang tidak normal seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk penjelasan teknisnya itu nanti teman-teman bisa coba baca. Teman-teman mungkin bisa coba untuk cari di ChatGPT gitu aja, apa perbedaan yang normal dan tidak normal dan apa dampaknya ketika kita menggunakan mean ketika menginterpretasikan titik pemusatan data di distribusi yang tidak normal seperti itu. Nanti ada istilah yang namanya overestimate dan juga underestimate seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari sendiri, googling sendiri, ataupun cari pakai ChatGPT aja seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, berarti di sini PR kita adalah kita ingin mencari tahu apakah si data yang kita miliki itu berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, cara yang paling gampang ya kita lihat aja di sini. Data kita ternyata paling banyak itu ada di 0. Nah, ada di 0. Children itu paling banyak itu ada di 0 seperti ini. Otomatis data ini tidak tersebar secara merata. Berarti data ini terkumpul di sini yang otomatis pasti sudah skewed seperti itu ya, tidak normal distribusinya. Maka kalau tidak normal, kita bisa pakai yang namanya median untuk
titik pemusatan datanya, dan kita akan menggunakan median untuk mengisi data yang kosong seperti itu. Oke. Nah, jadi daripada teman-teman menebak-nebak seperti itu ya, teman-teman menebak-nebak data yang diisi itu nanti pakai data ataupun pakai nomor berapa seperti itu, lebih baik kita menggunakan pendekatan statistik, menggunakan konsep central tendency tersebut. Oke. Nah, ada juga teman-teman nanti bisa belajar imputation menggunakan machine learning seperti itu, tapi di sini kita tidak akan bahas terlebih dahulu ya. Nah, kita akan bahas menggunakan statistik terlebih dahulu. Nah, berarti di sini teman-teman kita bisa pakai yang namanya describe. Nah, misalkan kita gini ya, children seperti ini ya, kita pakai .describe seperti ini. Nah, nanti akan ketahuan dia ada sekitar 119.000 data, minnya ada di angka sekian, standar deviasinya sekian. Nah, kemudian ini adalah kuartilnya seperti itu, dan nilai yang paling maksimumnya adalah 10 seperti itu teman-teman. Nah, kita coba lihat juga si mediannya ya, karena kan kita pengen isi pakai median. Nah, ternyata medianya adalah 0. Nah, seperti itu. Jadi beda nih teman-teman. Minnya adalah 0,1, tapi kalau mediannya itu adalah 0,0 seperti itu. Oke. Nah, sip gitu ya. Berarti kita langsung isi aja teman-teman. DF children seperti ini. Kemudian sama dengan nih. Karena kita ingin mereplace ya seperti itu. Nah, kita ingin mereplace nilai yang nilai yang kosong, maka kita pakai sama dengan seperti ini supaya terreplace. Nah, di sini sudah langsung muncul. Kita pakai .fill-nya untuk mengisi si DF children ini menggunakan apa? Menggunakan median. Kita tap aja teman-teman. Kita pakai fill-nya ya. Kok nggak muncul tadi saya tap? Ya udah ditulis saja manual. Oh, udah bisa nih. Oke. Nah, seperti ini. Kita shift enter. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba cek nih menggunakan df ilog ya. df.ilog seperti ini. Kita coba cek kita kan tadi punya 4 baris ya. Nah, ini kita coba cek 2 baris apakah sudah benar-benar terisi atau belum di baris ataupun indeks 4066600 dan 40667 nih. Nah, di sini kita shift enter. Kemudian di sini ternyata ketika kita cek children, nah sudah terisi dengan nilai 0 seperti ini. Oke. Sip, mantap. Oke. Di sini kita sudah dapatkan ataupun kita sudah isi data yang kosong di kolom children. Nah, teman-teman bisa coba sendiri. Kita bisa lanjut ke yang next selanjutnya adalah si country ya, teman-teman. Country. Nah, country seperti ini. Nah, untuk country teman-teman, country itu sama konsepnya, kita juga akan menggunakan pendekatan statistik. Nah, tapi kan country ini kalau kita cek ya, cek country seperti ini, kita pakai value count. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada 117 rows. Bentuknya itu bukan numerical teman-teman. Nah, bentuknya kan kategorikal alias string alias text seperti itu ya. PRT ada sekitar 48.590. Kalau di sini kelihatannya sih kayak numerical karena angka di sini. Tapi kan kalau kita cek di kolom kita di sini misalkan ya, country mana country. Nah, ini kan kategorikal ataupun string ataupun text seperti itu ya sifatnya, bukan numerical. Apakah bisa kita pakai pendekatan statistik? Tentu saja bisa. Kita bisa menggunakan yang namanya modus ataupun nilai yang paling sering muncul seperti itu sebagai referensi kita mengisi data-data yang kosong seperti itu. Kita langsung aja kita pakai modus di sini kita pakai mode ya, bahasa Inggrisnya mode seperti itu. Berarti kita bisa pakai country teman-teman, country kemudian sama dengan df country seperti ini .fill. Nah, kemudian kita isi country seperti ini teman-teman. Kita pakai mode ya. Nah, kita pakai mode. Nah, teman-teman harus ingat di sini kalau menggunakan mode kita wajib pakai kurung siku kemudian 0 seperti ini. Kenapa? Karena misalkan saja mode itu kan nilai yang paling sering muncul. Misalkan ya
Nah, misalkan nih frekuensi muncul PRT dan juga GBR ini sama di 10.000 misalkan seperti itu. PRT 10.000, GBR 10.000 seperti itu. Nah, maka kan nanti dia akan bingung, si Python kita akan bingung, kita mau pakai PRT apa GBR nih sebagai mode kita ataupun modus kita. Nilainya sama nih, kita mau pakai yang mana? Nah, nanti dia bingung. Maka di sini kita wajib sertakan kurung siku 0 seperti ini supaya Python ini akan mengambil nilai yang pertama muncul seperti itu. Nah, jadi PRT kan lebih pertama muncul daripada GBR seperti itu. Walaupun nilainya misalkan sama 10.000, maka dia nanti akan memilih PRT seperti itu, Portugal seperti itu ya. Nah, kita tinggal shift enter aja seperti ini teman-teman. Nice. Berarti kita sudah memiliki nilai yang lengkap untuk si children dan juga untuk country seperti itu. Oke. Nah, sip. Kemudian yang terakhir, yang kedua adalah apa tadi ya? Yang kedua ya. Yang kedua itu adalah ini ya, agen dan juga company. Nah, agen dan juga company seperti itu. Nah, karena yang atas ini tadi kita sudah lakukan pendekatan secara statistik, kita akan coba lihat dulu data yang kita miliki untuk agent dan juga country lagi company, sorry. Nah, agent company di sini. Agent company di sini ternyata nilainya adalah angka. Angka ini apa sih? Kita bisa lihat di sini. Angka itu ternyata adalah ID ternyata. Nah, nih ID nih. Nah, ID teman-teman. Nah, ini ID-nya beda ya, teman-teman. Sama yang saya jelaskan di awal tadi, konsep ID untuk duplicate value. Karena kan ID di sini untuk agent dan ID-nya untuk company. Sedangkan dataset kita ini kan satu rows itu menjelaskan customer, bukan agent, bukan company, tapi kan customer. Nah, yang tidak ada di sini adalah ID untuk customer yang memesan seperti itu. Nah, tidak ada KTP-nya nih orang yang mesen gitu. Nah, jadi bukan ID dari si agent ataupun si company itu tadi. Jadi ini tidak relevan sebetulnya ya teman-teman. Sebetulnya tidak relevan seperti itu. Atau bisa saja kita asumsikan bahwasanya orang-orang dengan yang memesan dengan ID agent dan company 0 seperti ini, maka berarti mereka itu tidak datang ataupun tidak di refer oleh agent ataupun company. Jadi mereka datang sendiri ke hotel kemudian booking seperti itu. Mereka direct customer seperti itu ya, bukan indirect customer seperti itu. Nah, kita juga bisa asumsikan seperti itu. Tapi kan sekali lagi asumsi-asumsi ini harus di cross check terlebih dahulu ya, apakah benar ataupun tidak. Nah, karena kita tidak memiliki domain knowledge yang lebih lanjut tentang ini teman-teman, maka kita coba akan drop saja seperti itu. Sekalian saya contohkan gimana cara mengedropnya ya, karena kan tadi yang statistik udah nih, yang di input menggunakan nilai-nilai statistik udah yang dua tadi. Yang terakhir itu adalah berarti kita lakukan dropping seperti itu. Nah, droppingnya berarti adalah kita perlu lihat dulu. Nah, ini penting teman-teman. Teman-teman harus cek dulu. Ketika kita mengedrop sesuatu, apakah kita akan mengedrop kolom ataupun kita akan mengedrop baris seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena penting di sini. Ketika kita mengedrop kolom, otomatis kolom company akan hilang, kolom agent akan hilang seperti itu. Apakah kolom agent dan company akan dilakukan analisa lanjutan? Kalau iya, maka jangan drop kolomnya, gitu ya. Tapi kalau kita mengedrop baris, nah kita lihat dulu apa namanya, ada berapa persen data yang kosong. Kan kita nggak mungkin ngedrop company berdasarkan barisnya. Nanti akan hilang sekitar 94% dari data. Kan itu banyak banget ya, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita tidak akan mengedrop menggunakan barisnya seperti itu. Jadi langkah cleaning yang kita lakukan itu penuh dengan strategi teman-teman gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita coba drop kolomnya saja, karena setelah saya lakukan EDA sebetulnya ya, agen dan company ini tidak terlalu penting seperti itu. Kecuali kita punya kolom lain ataupun kita punya tabel lain yang menjelaskan tentang agent sendiri. Nah, jadi agent di sini tabel ini bisa kita join seperti itu, bisa kita merging dengan tabel lain khusus si agent itu sendiri. Itu bisa kalau gitu. Tapi karena kita tidak memiliki tabel lain yang menjelaskan tentang agent dan juga company, kita drop aja berdasarkan kolomnya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita hapus dulu, kita ganti ke teks, kita pakai indentasi 4 teks seperti ini, kemudian kita pakai
agent ya. Nah, seperti ini, agent and company deh langsung. Nah, seperti ini. Oke, agent dan company ingin kita drop, berarti kita ketik df seperti ini. Kita pakai dot drop, kita pakai columns-nya, kita definisikan kolomnya, kan berarti kita ingin pakai si siapa tadi, agent dan juga company seperti ini. Kemudian kita pakai in place sama dengan true seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa mainkan axis-nya nanti. Axis-nya seperti ini. Axis ini untuk menandakan kita ingin mengedrop kolom ataupun baris seperti itu ya. Nah, karena kita tidak ingin defaultnya sih ya, teman-teman, defaultnya adalah 0. Nah, defaultnya adalah 0. 0 itu berarti nanti dia akan mengedrop si kolomnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen ngedrop barisnya, teman-teman ganti ke 1 seperti ini. Nah, kita pakai yang 0. Nah, tidak ditulis pun tidak apa-apa karena dia sudah built-in seperti ini variabelnya seperti itu ya. Nah, kita tinggal drop aja teman-teman seperti ini. Salah, sorry, di sini harusnya ada ini juga. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Kita cek lagi df.info. Nah, kolom agent dan juga company sudah hilang. Sekarang tinggal 29 ataupun 30 kolom seperti itu ya. Oke, nice, mantap. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang terakhir kita cek duplicate-nya. Nah, duplicate ini kan saya tadi sudah jelaskan ya. Duplicate itu kita akan menghapus berdasarkan ID ataupun kolom yang unik ataupun tidak. Nah, seperti itu, ataupun keseluruhan kolom kita cek. Dan di sini konteksnya kita akan mengecek keseluruhan kolom teman-teman seperti itu. Maka di sini kita coba handling duplicated value seperti ini. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu teman-teman apakah ada df yang duplicated seperti ini. Langsung saja nih ya. Nah, seperti ini. Kalau kita cek seperti ini, dia kan nanti akan menghasilkan true false. Lagi-lagi kita akan menggunakan fancy indexing untuk mengeluarkan angka-angka ataupun baris yang duplicate dari dataset secara keseluruhan. Ternyata ada 32.039 rows yang terindikasi duplicate. Di sini bisa kita ambil sampelnya 5 nih. Berarti indeks ke-5 dengan lead time-nya 14 kan ya. Nah, kita bisa cek di sini teman-teman. Coba kita cek ya. Indeks ke-5 berarti itu kan nomor 6 ya harusnya kalau di sini ya. Karena kan mulainya dari 0 ataupun 7 karena di sini tambah 1 nih, tambah 1 lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini Resort Hotel. Nah, kita bisa lihat dia duplicate dengan yang mana? Dia duplicate dengan yang atasnya nih. Nah, ketika kita cek sampai ke kanan seperti ini teman-teman, akan melihat bahwasanya angka ini betul-betul duplicate. Bahkan sampai ADR, average daily rate, harga sewa kamar per malamnya pun sama 98. Nah, yang atas ini pun sama 75 75 00. Tetapi kan di kolom lain kan nggak sama, ini 0, ini 304. Nah, kan berbeda ya seperti itu. Kan ini berarti tidak duplicate seperti itu. Nah, sedangkan yang ini 6 dan 7 ini dia duplicate di setiap kolomnya. Nah, kolomnya sama semua nilainya seperti itu ya. Jadi kita akan hilangkan nilai-nilai yang seperti ini teman-teman. Oke. Nah, caranya berarti tinggal kita drop duplicate aja teman-teman. Kita pakai variabel baru df.drop duplicate. Kalau nggak salah ada s-nya deh, duplicate seperti ini deh. Nah, kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Nah, berarti sekarang kita data kita tinggal 87.351 rows. Yang tadinya ada sekitar 119.000 karena dikurangi dengan 32.000 yang duplicate ini tinggal 87 ribuan seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini kita sudah selesaikan tahap pembersihan data, 2 tahap ya, yaitu ada handling missing value ya, dengan cara menghandle value-value yang kosong yang ada pada children, country, dan juga agent dan company. Dan juga kita sudah menghandle si duplicated value dengan cara membuangnya seperti itu. Oke, baik, mungkin ini saja video kali ini. Saya nggak mau terlalu lama, kayaknya juga udah lama banget ini videonya.
kita akan bertemu di video selanjutnya untuk melanjutkan proses pembersihan data ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir videonya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe Langkah YouTube channel supaya lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.